Kalau wanita yang sedang iddah ya, ditinggal wafat suaminya, kemudian wanita ini bermain medsos. Iya, boleh tidak teh? Iya. Ya, karena sekarang kan udah zamannya medsos ya. Termasuk ini teteh sendiri juga ini main medsos ini di sini. Tetapi mudah-mudahan medsos teteh ini mendatangkan kemanfaatan ya, tidak mendatangkan kemadharatan. Amin, mudah-mudahan. Nah, begini Kakak, wanita itu atau istri itu berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu tidak ada masa iddah, tetapi kalau untuk sosok seorang istri itu ada masa iddah. Nah, seorang istri yang ditinggal wafat oleh seorang suaminya ada masa iddah yang mana juga apa ya? Jadi masa iddah ditinggal wafat sang suaminya itu dikatakan dengan ihdad. Apakah ihdad? Ya. Apa itu ihdad? Jadi ihdad itu adalah seorang istri tersebut tidak boleh keluar dari rumahnya, tidak boleh bersolek, mau bersolek riasan mukanya, ya, atau misalkan bersolek dengan pakaiannya. Jadi nggak boleh menggunakan pakaian kayak yang biasa kita pakai ke undangan, itu kan suka beda ya dengan pakaian yang sehari-hari. Dan kalau kita mau pergi ke undangan pun kan wanita tuh suka beda ya. Kalau pergi ke undangan itu bersoleknya tuh suka beda kan. Berbeda dengan rata-rata wanita di rumah kan. Ya itu nggak boleh. Jadi meskipun kita itu berada di dalam rumah, kita itu tetap tidak boleh bersolek. Tetapi kalau hanya sebatas untuk perawatan kulit itu tidak apa-apa. Misalkan kayak pakai skincare, kayak pakai krim malam, krim siang, bertujuannya untuk perawatan kulit muka. Nah itu boleh. Kayak kita menyisir rambut, kita pakai shampoo ya masalah. Itu kan bertujuannya untuk kesehatan, bertujuannya untuk perawatan. Nah itu tidak apa-apa. Tapi meskipun kita wanita istri yang ditinggal wafat suaminya itu nggak boleh kayak seperti kayak ini teteh sekarang nih pakai apa noh? Seperti teteh ini sekarang yang pakai bibirnya tuh pakai lipstick gitu ya, atau misalkan ini di matanya tuh pakai eyeshadow gitu ya, pakai eyeliner ini yang hitam-hitam gini, itu nggak boleh. Tapi kan aku nggak keluar dari rumah, tetap nggak boleh. Wanita yang ihdad itu tetap nggak boleh ya. Jadi hanya untuk perawatan saja. Meskipun kita di rumah tidak boleh juga menggunakan pakaian-pakaian yang dianggap cukup mewah, tapi kita pakailah pakaian-pakaian kesederhanaan yang memang biasa kita pakai setiap hari lah di rumah ya, yang batas sewajarnya. Nah itu yang wanita ihdad itu tidak boleh keluar di rumah itu, kecuali boleh keluar dari rumah jika ada sesuatu hal yang memadaratkan, harus keluar dari rumah, maka baru bolehlah kita keluar dari rumah ya. Tapi teteh tidak membahas ihdad ini di sini kan, karena yang ditanyakan oleh kakak kan bukan yang ditanyakan tentang ihdadnya yang dibahas kan, apakah boleh di dalam masa iddah ini bermain medsos, kan itu yang ditanyakannya. Udah teteh langsung aja deh ke pembahasannya. Nah jadi kakak kalau misalkan kita seorang istri yang ditinggal wafat suaminya main medsos boleh, karena ya kita kan main medsos itu cuma lihat-lihat doang kan, ya kita cuma misalkan lihat konten YouTube, kita dengerin ngaji, atau hanya sebatas mendengarkan musik boleh. Kita lihat TikTok, scroll gitu ya. Kita lihat Facebook, scroll atau IG boleh. Tidak apa ya, mungkin itu kita menganggap adalah suatu hiburan. Nah, tapi kalau misalkan kita ini kayak gini teteh misalkan gitu ya. Ya kayak teteh ini kan menampilkan muka teteh. Nah, tapi kan aku nggak keluar dari rumah. Tapi ini teteh kan berdandan, ini teteh pakai lipstick, ini teteh pakai eyeshadow, kemudian teteh menampilkan muka teteh ini di medsos. Memang teteh ini kan nggak keluar dari rumah, tetapi teteh menampilkan kesolekan muka di depan di depan medsos. Misalkan ini teteh dalam masa iddah ini nggak boleh, meskipun teteh nggak keluar dari rumah, padahal ini tetap tidak boleh karena kan tetap terlihat oleh orang lain. Nah, jadi kalau yang bertanyaannya hanya sebatas lihat-lihat fiti-fiti orang, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau kakak
di rumah itu memposting apa gitu ya, memposting apa, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ya Kak. Seperti itu. Jadi ya begitulah. Itulah di dalam hukumnya, bahkan itu hukumnya bisa haram. Ya karena sama-sama tampak terlihat meskipun kita itu sedang berada di dalam rumah ya. Jadi begitu Kakak. Siapa ini Teteh? Gue juga nggak tahu. Ini Kakak yang bertanya. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan nih ya. Untuk pertanyaan yang ketiga katanya Teteh, itu kalau di kelas katanya kan suka bercampur nih antara siswa laki-laki dan juga perempuan. Apa benar itu diharamkan? Wah, ini sulit ini. Ini sulit ini. Bukan sulit jawabannya, sulit di dalam masaknya ini. Sulit lah. Maksudnya sulit itu ya kalau di dalam keterangannya sih bisa kita ketemui di dalam beberapa referensi kitab di dalam Is'adur Rafiq pun ini ada ini ya, pembahasan ini ada. Kan di antara haram yang paling buruk itu kan jika pelanggaran yang paling berat itu jika apa ya, dalam kitab itu berkumpul seorang laki-laki dan juga perempuan, bahkan itu termasuk dosa berat. Bahkan itu termasuk dosa berat itu memang ya, bercampurnya laki-laki dan perempuan. Tapi termasuk dosa berat itu adalah jika, ini nih yang perlu garis dibawahi, jika di dalam perkumpulan itu akan mendatangkan suatu fitnah ya. Jika di dalam perkumpulan itu mengakibatkan suatu fitnah yang buruk lah, sehingga banyak kesempatan laki-laki dan perempuan tersebut na'udzubillah bahkan sampai melakukan khulwah. Begitu. Karena jangankan seperti itu, kita mendengar suara aja. Kalau kita bicara yang lebih dalam itu, aduh, ini kalau kita bicara fikih ya, itu apalagi kalau seperti dalam kalau Teteh baca dalam kitab Uqudul Lijen itu Masya Allah, kayaknya sulit sekali. Karena contoh gini aja, di dalam kitab Uqudul Lijen, seorang wanita menggunakan sandal tinggi misalkan, atau misalkan di kakinya itu menggunakan kerincing lah. Kerincing itu kayak misalkan berupa apa ya, kayak apa ini misalkan apa ini, gengge gitu ya. Nah sehingga si wanita itu sengaja berjalan agar terdengar kerincing kakinya, kemudian sengaja menggunakan kayak sandal tinggi, pakai hak tinggi agar terdengar suaranya. Kalau itu khas aku loh misalkan, kalau itu yang keluar kerincing, ada suara kerincing sama ketoprak dari sandal itu khas aku, itu adalah aku. Nah itu bahkan bisa berdosa. Nah itu kalau kita bicara fikih, coba kita bicara usulul fikih yang lebih dalam. Nah jadi kita tidak cukup dengan konteks itu Kak, tidak cukup dengan konteks itu. Karena kalau kita lebih kaji di dalam usulul fikih, oh berarti kalau begitu kalau kita menggunakan sandal tinggi haram ya. Oh berarti kalau kita menggunakan genggek di kaki itu haram ya. Nah bukan itu yang dimaksudkannya tuh, bukan itu. Tetapi yang dimaksudkan adalah jika timbul di dalam hati kita, aku sengaja menggunakan sandal tinggi, aku sengaja menggunakan kerincing di kaki agar laki-laki itu tahu kalau itu aku loh. Ini Kakak paham gak sih? Akan apa yang Teteh terangkan paham gak? Mudah-mudahan nih paham. Mungkin paham ya. Ini agar tahu loh kalau itu aku loh. Aku adalah seorang wanita yang khas namanya Neng Iim misalkan. Ini dengan gaya khas, dengan sandal yang cukup seksi karena terdengar ketoprak. Misalkan dengan kerincingnya agar orang tahu, agar laki-laki tahu itu khasnya aku. Nah yang diharamkan itu bukan kerincing sama hak tingginya, tapi ini hatinya, yang sakit itu hatinya. Nah itu yang diharamkan. Kayak suka ada juga yang bertanya, Teteh lah jangan berdandan lah. Teteh jangan berdandan, itu banyak yang melihat laki-laki. Hello, tidak dilarang oleh agama wanita berdandan. Yang dilarang itu tujuan niat dalam hatinya. Kalau Teteh ini berdandan sengaja agar dilihat oleh laki-laki lain dan dengan tanda kutip, yaitu bisa haram bagi diri Teteh.
Maka yang harus dikaji itu adalah siapa? Hati tetehnya. Hati tetehnya. Teteh sudah dapat izin dari suami, karena dari kecil juga sampai sekarang senang dandan, dan itu adalah sifat fitrahnya wanita. Tidak apa-apa, dalam hukum fikih diperbolehkan. Cuma di dalam usulul fikih diluruskan hati kitanya. Nah, begitu juga kakak ini, kenapa teteh agak panjang lebar membahas kesana di sini ya, biar ini kakak yang bertanya tuh benar-benar paham. Nah, begitu juga kakak, di dalam perkumpulan laki-laki dan perempuan memang itu banyak madaratnya. Tetapi kan untuk sekarang nih kayaknya susah Kak. Kita mau pergi ke pasar, mau keluar dari rumah, pasti akan ada perkumpulan antara laki-laki dan perempuan. Ya, kita pergi ke pasar itu, oh itu kan ada yang berjualan laki-laki, ada berjualan perempuan, ada yang membeli laki-laki, ada yang berjual perempuan. Di sanalah berkumpul. Tetapi memang kalau di dalam kelas ya, kalau makanya kenapa di pondok-pondok pesantren itu dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena satu, untuk menjaga fitnah. Ya, kalau di sekolah-sekolah kan jarang ya dipisahkan laki-laki perempuan. Tapi kalau di pondok-pondok pesantren itu ada pun disatukan, biasanya suka pakai hijab gitu ya, biasanya suka pakai hijab. Tetapi ada juga yang tidak pakai hijab. Oke, karena di sini kalau di dalam suatu kelas itu kan nanti akan bertemu terus, berbeda dengan di pasar. Kalau di pasar kan tidak bertemu terus ya. Ya, jadi kalau di pasar emang gak bertemu terus gitu ya. Nah, makanya di pondok kenapa dipisahkan, karena nanti para santriawan santriwati kan berkumpul terus itu, jadi takut ada fitnah, makanya itu suka dipisah. Itu bisa aja di dalam contoh lain kayak di pabrik gitu kan, perempuan sama laki-laki tetap disatukan ya. Habis bagaimana ya sekarang udah situasinya seperti ini. Nah, makanya kalau kita bicara fikih ya seperti itu. Makanya kenapa yang harus kita kaji itu adalah hati kita. Yang harus kita kaji itu adalah siapa? Yang harus selalu dikuatkan adalah keimanan kita. Memang akan menjadi suatu fitnah berkumpulnya laki-laki dan perempuan di dalam satu tempat, apalagi berjumpa terus ya, takutnya nanti curhat. Kalau udah curhat nanti ujung-ujungnya naudzubillah selingkuh ya, karena sudah berumah tangga seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ya, di kantor pun kan seperti itu ya, berkumpul laki-laki perempuan. Maka yang selalu harus diwaspadai itu adalah apa? Jaga keimanan hati kita, jaga keimanan hati kita ya. Tapi kalau kita bicara fikih mah ya begitulah Kak yang bertanya. Memang kalau bisa ya itu apakah bisa haram ya, bisa saja haram berkumpulnya itu. Tapi ya kalau dengan satu kondisi menyulitkan hal itu ya mau bagaimana lagi. Apalagi yang harus kita jaga ya benteng keimanan batiniyah hati kitanya. Semua kembali kepada niat kita, dan kita harus selalu ingat kepada Allah agar ya kita tidak terjerumus akan sesuatu hal yang naudzubillah. Ya, ini mudah-mudahan lah, ini mudah-mudahan ini kakak ini bisa dipahami ya.